Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya, Hayatul Wafat. Kita akan mencoba live menggunakan OBS Studio. Tinggal diketik aja di Google lalu di download. Ini yang versi Windows. Pertama dari tampilan ketika masuk ya. Jadi untuk pertama kali itu nanti teman-teman silahkan pilih jika berupa dari file maka pilihannya adalah media source. Nah, media source ini nanti mau dikasih namanya apa ya, bebas terserah. Nanti jadinya ini. Lalu ini bisa diklik 2 kali atau masuk ke setting. Pertama, tentukan filenya ada di mana. Misalnya saya coba yang ini ya filenya. Lalu apakah live-nya ini durasinya di loop? Jadi misalnya setelah selesai anggaplah videonya itu 10 menit, nanti setelah selesai dia akan balik lagi ke awal. Jika menggunakan loop maka ini harus di checklist. Lalu selanjutnya adalah ketika rekaman di dalam audio mixer ini, kalau teman-teman suaranya dari mic atau yang masuk dari aux, ini saya tidak menggunakan, jadi saya off ya. Lalu desktop audio, nah ini harus hati-hati juga ya kalau teman-teman ini desktop audionya volumenya dikencangkan, maka apapun yang keluar dari komputer itu akan masuk juga gitu ke ke live-nya nanti. Nah, saya tidak sengaja pada waktu live lagi style lagu Naruto ya, jadi kena hak cipta dari pihak YouTube-nya karena ininya nyala gitu. Nah, ini posisinya saya sudah matikan, lalu saya lock volumenya sehingga tidak berubah lagi. Nah, kalau ini adalah suara dari videonya itu sendiri. Lalu selanjutnya adalah masuk ke bagian setting ya. Setting ini udah aja ikutin defaultnya yang paling simpel adalah. Lalu selanjutnya stream. Lalu gunakan use stream key. Nah, ini didapatkan dari YouTube live-nya ya. Nah, kita harus ke YouTube-nya kalau gitu. Lalu buat klik live. Kalau teman-teman sudah terintegrasi dengan live-nya, nanti tinggal bikin ya. Kalau belum, nanti biasanya dikasih jeda waktu sekitar 24 jam untuk diproses setting live-nya. Kita bikinkan misalnya ya, create new aja ya, supaya teman-teman bisa melihat hasilnya. Misalnya ini saya kasih contoh aja tes. Nanti tinggal isi judul dan deskripsinya sesuai dengan yang diinginkan. Lalu thumbnailnya ya, kalau misalnya pengen ada thumbnailnya khusus. Lalu klik berikutnya. Lalu ini settingannya siapa saja ya, jangan kalau untuk menjangkau penonton yang lebih luas gitu. Jangan lupa setelahnya public. Kalau mau dijadwalkan tertentu silahkan, tapi kalau mau langsung mulai langsung saja dengan pilihan selesai. Nah, ketika ini ada, dia akan menggunakan default stream key. Kalau teman-teman hanya satu, itu nantilah dibahas di video berikutnya. Ini disalin saja, masukkan ke paste ke stream key-nya, apply lalu oke. Lalu klik start streaming. Ini saya belum nyala ya. Kalau belum nyala di play aja dulu. Nah,
mungkin yang perlu teman-teman ketahui adalah nanti ada jeda delay beberapa detik ya, tergantung koneksi dan komputernya, rata-rata 3-10 detik. Jadi kalau misalnya ketika klik live streaming untuk yang, karena ini sholawat ya, jadi ada awalan gitu. Beda lagi dengan ASMR, itu tinggal langsung klik live streaming. Kalau di sholawat ini kan ada awalannya, kalau di murotal kan ada bismillahnya dulu lah gitu. Jadi saya biasanya stop dulu, lalu play, lalu jeda mungkin 2-3 detikan, lalu play lagi, supaya nanti mulainya dari awal, karena hitungannya nanti setelah pindah analitik ini dia akan loading lagi. Nah, inilah yang video ini mulai yang pertama, jadi ada jeda. Jadi kalau teman-teman nanti langsung yang live-nya misalnya harus ada awalan, maka sebaiknya di setting waktunya yang pas ya. Nah itu cara setting live-nya ya. Kalau misalnya nanti selesai gimana? Tinggal nanti akhiri streaming. Ya. Kalau akhiri ini selesai, karena tadi tidak menggunakan thumbnail ya, tinggal ditutup, lalu ada YouTube Studionya bisa di dan di close. Oke, itu ya mengenai bagaimana cara menggunakan OBS. Untuk pemula ya diawali dengan cukup sederhana. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.